Pemirsa, intens investigasi. Sebuah pemandangan penuh keharuan mendadak mendinginkan atmosfer konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Publik seketika dibuat merinding lewat unggahan video pendek Bertrand Peto yang memeluk erat sang ayah dengan menyematkan satu kata sakral, ayah. Seperti apa kerinduan yang teramat dalam terlihat saat Bertrand memejamkan mata di bahu Ruben, seolah ingin melarikan diri dari bisingnya perseteruan orang dewasa? Lalu seperti apa juga kedamaian tiba-tiba diusik, di mana jagat maya kembali digegerkan oleh beredarnya potongan video live yang diduga kuat merupakan suara Wendy, adik Sarwenda. Benarkah menurut pernyataan suara yang diduga suara adik Sarwenda bahwa anak-anak Sarwenda diduga tidak ingin lagi bertemu dengan ayah mereka, Ruben Onsu? Lantas, bagaimanakah benteng pertahanan hukum Ruben Onsu merespons kegaduhan ini? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kejutan di tengah badai konflik dan aroma perseteruan yang kian meruncing antara Sarwenda dan Ruben Onsu, sebuah momen penuh keharuan serta pancaran kasih sayang yang mendalam justru hadir mendinginkan suasana. Kehangatan tersebut terpancar sangat jelas lewat sebuah unggahan video pendek di akun media sosial milik Bertrand Peto saat dirinya sedang memeluk erat sang ayah Ruben Onsu. Dalam unggahan singkat yang hanya diberi keterangan atau caption menyentuh berupa satu kata, ayah. Remaja yang akrab disapa Onyo ini tampak menyandarkan kepalanya dengan nyaman di bahu kokoh Ruben. Sembari memejamkan mata, Bertrand seolah sedang meluapkan seluruh rasa rindu yang teramat dalam sekaligus mencari ketenangan di tengah riuhnya polemik yang sedang melanda keluarga mereka. Mendapat pelukan tulus dari sang putra sulung, Ruben pun menyambutnya dengan tak kalah erat. Ayah tiga anak ini sesekali mengusap lembut kepala dan punggung putranya dengan penuh kehangatan, menyalurkan kekuatan yang tak terbendung dari seorang ayah. Tak hanya video mengharukan tadi pemirsa, momen hangat dan penuh kasih sayang yang mendalam juga sempat diperlihatkan oleh Bertrand Peto bersama sang ayah Ruben Onsu pada bulan April lalu. Menariknya, momen itu terekam tepat di saat konflik rumah tangga orang tuanya belum ramai menjadi buah bibir dan dibahas secara liar oleh publik. Dalam unggahan video tersebut, Bertrand tampak begitu setia menemani sekaligus memberikan suntikan semangat untuk Ruben yang sedang sibuk bekerja di depan kamera melakukan siaran live. Melalui video itu pula, Bertrand mengungkapkan sebuah kebiasaan sang ayah yang kerap kali ketiduran di atas sofa karena saking kelelahannya setelah selesai membanting tulang. Menjelang akhir video, penonton disuguhkan dengan kompilasi foto dan video manis yang memperlihatkan betapa kompak, erat, dan hangatnya hubungan bapa dan anak yang satu ini dalam berbagai kesempatan berharga. Seolah ingin membagikan potret perjuangan sang ayah di matanya. Selamat malam. Lihat, ada yang lagi lah ya. Semangat ayah. Oh, ini loh. Semangat live-nya. Kebiasaan ayah kalau habis selesai live pasti ketiduran. Pasti. Kita lihat. Di sisi lain, jagat maya juga kembali digegerkan
oleh beredarnya sebuah potongan video siaran langsung atau live. Dalam rekaman tersebut, terdengar samar suara yang diduga kuat merupakan suara Wendy, adik dari Sarwenda. Secara mengejutkan, suara tersebut terdengar sedang membeberkan berbagai kemungkinan pahit terkait hubungan ayah dan anak. Ia menyebutkan kemungkinan bahwa anak-anak Sarwenda diduga sudah tidak ingin lagi bertemu dengan ayah mereka, Ruben Onsu, akibat imbas dari konflik berkepanjangan ini. Sontak saja, dugaan pernyataan dari adik Sarwenda ini langsung menuai pro kontra dan memicu reaksi keras dari netizen yang menyayangkan jika anak-anak sampai terseret dalam pusaran masalah orang dewasa. Bak menyulut api di atas bahan bakar yang sudah kering, begini bunyi ungkapan yang diduga suara Wendy dalam siaran live tersebut. Anak-anaknya sudah disuruh terus-menerus untuk ketemu sama orang tuanya. Tidak pernah ada yang melarang untuk ketemu. Kita suruh terus-menerus. Ya kalau gitu ya pokoknya bilang, ayo dong ketemu dong, main dong. Ayo dong ketemu main. Sama kita aja mintanya mainnya di rumah. Ya datang aja. Kenapa? kira-kira menurut Ci Wendy ini apa rasa ketidaksukaannya anak-anak itu kepada Ruben? Kira-kira nih menurut Ci Wendy ini. Saya nggak tahu ya apa yang di pikiran anak-anak ya. Tapi mungkin karena masyarakat Indonesia suka banget sama kemungkinan itu. Ya mungkin dia pernah melihat atau mendengar atau apapun yang seharusnya tidak dia dengar di usia dia dini, menjadi trauma atau gimana kan kita nggak tahu. Tapi ingat ya, yang sudah berurusan dengan keponakan saya akan angkat bicara. Jangan macam-macam. Gak mungkin saya tidak ngebela keponakan saya. Ingat itu baik-baik. Tak sampai di situ pemirsa, lewat pesan tertulisnya yang syarat akan kedewasaan dan sindiran halus, Betran juga memberikan pesan langsung untuk kekasih baru Sarwenda. Secara belak-belakan, Betran meminta agar pria itu bisa secepatnya membelikan rumah baru untuk ibundanya. Permintaan ini sengaja diajukan dengan tujuan agar kedua orang tuanya tidak lagi meributkan atau mempermasalahkan urusan harta gonogini pasca perceraian. Bagi Betran, semua itu demi memastikan kenyamanan, ketenangan jiwa, serta privasi sang bunda yang kini tengah membuka lembaran hidup baru. Cuman kan lagi situasinya sekarang kayak gini dan juga sekarang banyak permasalahan-permasalahan. Maksudku, aku cuman mau sampein teman-teman semuanya ini cuman karena sebagai aku juga pernah tinggal sama bunda dan juga aku tahu situasi di rumah sekarang, di rumah bunda dulu kayak gimana, dan juga aku sekarang lagi sama ayah. Aku cuman bilang, kan sekarang permasalahan juga tentang masalah rumah kan gitu. Aku bilang ya mungkin ini banyak yang suka atau nggak suka, aku cuma menyampaikan dari hatiku. Aku cuma bilang untuk pasangannya bunda, aku sebagai anak cowoknya bunda mau ngomong kalau misalkan biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah ini, aku saranin untuk bikin rumah buat bunda, bikin rumah untuk bunda biar bundanya juga nyaman. Biar nggak ada perdebatan lagi tentang masalah rumah, coba bikin rumah buat bunda dan juga biar bundanya juga senang kan. Selanjutnya, seperti apa pula kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, pasang badan dan tegaskan bahwa kliennya tidak pernah sekalipun memulai menabur kalimat sindiran di media sosial. Seperti apa juga, Minola Sebayang pertanyakan asal-muasal aksi saling sindir yang kini melebar luas ke ranah publik. Mengetahui respon publik terhadap postingan Ruben yang diduga sindiran tersebut, kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang pun langsung pasang badan untuk memberikan klarifikasi tegas. Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Ruben Onsu sama sekali bukanlah aksi sindir-sindiran murahan di media sosial,
melainkan murni sebuah penggunaan hak jawab yang sah. Menurut kacamata hukum dan pengamatan pribadinya, sang klien sama sekali tidak pernah menjadi pihak yang duluan memulai atau memantik kalimat-kalimat sindiran yang memperkeruh suasana di ruang publik. Apa yang disampaikan Ruben hanyalah bentuk pelurusan informasi atas opini yang terlanjur bergulir liar. Bukan sindir-sindiran. Kalau dari kita ini kan hanya membela diri, kita hanya menggunakan hak jawab. Kita kan nggak pernah sindir apa-apa, kita kan hanya coba mengklarifikasi dan meluruskan. Onyo misalnya, jangan berisik, provokasi itu kan bukan sindiran. Tapi kan karena ada satu hal yang membuat dia harus seperti itu. Ruben akhirnya posting sadis gitu misalnya. Atau apa, ini kan bukan karena Ruben ingin menyindir seseorang, tapi ini karena dia ingin membela apa yang menjadi haknya. Gitu loh, apa yang menjadi harga dirinya kan begitu. Jadi oleh karena itu artinya coba stop, coba menahan diri. Kalau nggak ada hal-hal yang muncul dari sana, ya hal-hal yang kemudian memojokkan dan mendiskreditkan Ruben juga nggak kurang kerjaan sama Onyo untuk mengklarifikasi. Lebih lanjut, kuasa hukum Ruben Onsu pun mempertanyakan asal-muasal serta pemantik utama dari aksi saling sindir yang kini telanjur menjadi konsumsi publik. Menggunakan perumpamaan klasik, Minola menegaskan bahwa tidak akan pernah ada asap jika memang tidak ada api yang menyalakannya terlebih dahulu. Apalagi menurut kacamata Minola, publik sendiri sudah sangat mengenal rekam jejak Ruben Onsu selama berkarir di dunia hiburan. Ruben dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga privasi keluarga dan tidak akan sembarangan membuat gaduh, kecuali terpaksa melakukan klarifikasi demi meluruskan opini miring yang sudah menyudutkan dirinya. Mencoba membongkar siapa sebenarnya pihak yang pertama kali menyulut api konflik ini, seperti inilah ungkapan gamblang dari Minola Sebayang. Kalau kita telusuri, dari mana sih asal muasalnya saling sindir ini? Kan nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Dan kita ini kan dikenal sebagai orang tukang klarifikasi katanya. Ruben itu sini klarifikasi ke sana, klarifikasi ke sini. Tidak ada orang yang akan klarifikasi kalau tidak ada informasi berita yang ingin diklarifikasi. Dari sini aja sudah bisa kita simpulkan siapa yang memulai sindiran-sindiran itu. Dari pihak mana yang patut diduga melemparkan sindiran-sindiran itu sehingga akhirnya harus Ruben mengklarifikasinya. Baik dengan tulisan, baik dengan apapun. Coba untuk meluruskan informasi itu. Selanjutnya, seperti apa sebelumnya Ruben Onsu ikut angkat bicara melalui sambungan video call kepada awak media bersama kuasa hukumnya, di mana Ruben menyebutkan alasannya berkomunikasi harus melalui kuasa hukum karena menurutnya komunikasi dengan Sarwenda langsung melalui WhatsApp berujung tidak baik dan saling menyakiti. Di balik kisruh yang kini terjadi, tersimpan sebuah fakta bahwa Ruben Onsu sebenarnya sudah sempat angkat bicara sebelum perang sindiran itu mencuat. Didampingi oleh kuasa hukumnya, dalam sebuah wawancara video call interaktif beberapa waktu lalu, ayah tiga anak ini tampak mengurai alasan pilu mengapa ia memilih untuk membatasi komunikasi langsung dengan mantan istrinya. Ya, langkah untuk berbicara hanya melalui kuasa hukum diakui Ruben sebagai jalan terbaik. Sebab selama ini, komunikasi langsung dengan Sarwenda, bahkan lewat pesan singkat WhatsApp sekalipun, selalu berujung buruk, menyulut salah paham, dan meninggalkan luka baru di hati masing-masing. Kenapa harus lewat pengacara? Karena komunikasi dengan cara langsung tuh ujung-ujungnya tidak baik.
akhirnya masih terus saling menyakitkan. Justru yang saya lakukan itu adalah supaya tidak saling menyakitkan, makanya lewat pengacara untuk mengambil jalan tengahnya. Pemirsa, Intens Investigasi jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.